langsung official TikTok Shop gratis tanpa dipungut biaya. Ilmunya banyak banget kayak gitu ya. Jadi mulai Senin sampai Jumat. Hari Kamis kita ada dua jadwal, jam 2 sama jam 4. Begitu juga hari Jumat, jam 2 sama jam 4 siang sama sore, seperti itu ya. Nah, kali ini kita akan bahas terkait tingkatkan branding toko dengan short video, seperti itu. Nah, teman-teman bisa daftar di sini ya, di link tree-nya ini. Di link tree yang sudah ada di sini bisa langsung registrasi atau scan barcode yang ada di bawah jadwal itu ya, langsung bisa scan. Selanjutnya baru gabung di TikTok Shop, bingung harus kemana, harus stepnya seperti apa aja, bingung harus mulai dari mana, tenang teman-teman. Jadi join di TikTok Shop itu gampang banget teman-teman, tinggal buat akun, habis itu join bootcamp. Sekarang teman-teman kalau yang sudah join bootcamp, setelah itu join webinar ya. Nah, teman-teman sudah ada di tahap ketiga. Nah, setelah join webinar, teman-teman bisa ada kesempatan untuk mendapatkan EM atau mengikuti campaign-campaign yang dilakukan oleh TikTok Shop. Yang penting apa? Yang penting terus konsisten mengupload konten, tingkatkan performance toko, jadi seperti dia supaya eligible atau bisa mengikuti campaign sama atau notice sama tim TikTok Shop, jadi bisa dikasih EM seperti itu. Nah, jangan lupa teman-teman, oh ya, sebelum kita lanjut ke yang lainnya, ini kita perlu bantuan teman-teman untuk mengisi survei. Jadi sebelum kita belajar bareng, kita pengen tahu nih, kira-kira sebelum belajar atau sebelum menghadiri webinar ini, bagaimana sih teman-teman ini pemahamannya terkait short video, ataupun apakah ini pertama kali teman-teman ikut webinar, tolong diisi ya surveinya. Cepet kok, nggak lama, sambil kita menunggu yang lainnya. Seperti itu, tolong diisi ya pre-surveinya teman-teman. Nah, lanjut. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita, yaitu bisa dengan download. Scan aja barcode-nya ini teman-teman. Apa sih isi YouTube-nya? Kenapa harus gabung dengan YouTube-nya kayak gitu ya? Kenapa harus subscribe? Karena kita di situ akan update konten-konten penting, konten-konten terupdate terbaru gitu ya. Kalau misalnya informasi juga ketinggalan. Jadi teman-teman seller jangan sampai ketinggalan update video menarik tentang tips and trik berjualan di TikTok, itu banyak banget kayak gitu. Jadi langsung aja choose scan barcode-nya sama subscribe begitu ya teman-teman. Selanjutnya bagi terutama yang baru join dan teman-teman ataupun yang sudah join tapi belum tahu gitu ya terkait shopping center, teman-teman bisa download di link tree edukasi TikTok Shop. Jadi tinggal dipilih aja buku panduan shopping center seperti itu. Kalau misalnya link tree-nya ini juga bisa dicari di Google gitu teman ya. Link tree TikTok Shop itu langsung yang paling atas kok. Jadi teman-teman tinggal klik link tree-nya itu, terus di situ ada buku panduan shopping center. Jadi biar teman-teman tahu nih feature shopping center saat ini tuh seperti apa, cara pemakainya seperti apa, optimalisasinya seperti apa. Itu semuanya ada di situ. Nah, selain ada panduan terkait shopping center, kita juga ada newsletter bulan Januari ya teman-teman. Sama di link tree edukasi juga linknya. Jadi kita satu link itu banyak banget infonya. Jadi tinggal choose aja langsung ke link tree-nya. Dan yang nggak kalah penting juga, teman-teman juga bisa belajar lewat Seller Academy dimanapun dan kapanpun, karena sekarang ini Seller Academy tersedia tersedia via website ataupun via app seperti itu ya teman-teman. Jadi tinggal scan aja di sini teman-teman bisa belajar apapun terkait TikTok Shop, mulai dari kebijakan, feature terupdate, tips and trik, kisah sukses, semuanya dirangkum semuanya ada di Seller Academy. Jadi versi komplitnya gitu ya. Jadi tinggal scan, choose langsung ke Seller Academy. Seperti itu. Terus ada lagi
Ya, ya ada TLS Thursday Live Streaming Campaign. Ya, jangan. Jadi nanti kita akan di boosting apa namanya live streamingnya. Syaratnya apa aja? Satu penjual hanya boleh submit satu video. Ini tinggal link pendaftarannya bisa di-scan di sini ya teman-teman ya. Konten video yang didaftarkan harus berkaitan dengan aktivitas jual beli di TikTok Shop yang ada keranjang kuningnya, menunjukkan produk atau promosi rencana kegiatan Thursday live streaming seperti itu. Terus selanjutnya konten video yang didaftarkan adalah konten baru, jadi nggak boleh re-upload dari konten sebelumnya gitu ya. Jadi harus konten fresh baru dibuat, belum pernah di-upload. Menggunakan musik komersil sesuai ketentuan, menggunakan hashtag berkaitan dengan live streaming, dan yang terakhir, tanggal terakhir pendaftaran hari Rabu 8 Februari 2023. Ini sepertinya salah ketik ya teman-teman, nggak apa-apa. Jadi hari Rabu, jadi manfaatkan ya teman-teman kesempatan ini untuk ngebus penjualan di toko teman-teman. Seperti itu. Nah, selanjutnya pilih pilihan jasa pengiriman baru, ada GNT Ekonomi, yaitu membuka layanan ekonomi akan memberikan Anda banyak keuntungan. Kenapa? Karena akan ada beberapa layanan pengiriman yang dapat dipilih oleh pelanggan yang dapat meningkatkan volume toko Anda. Jadi biar ada variasinya gitu ya. Telah terbukti bahwa GNT Ekonomi dapat menghemat biaya pengiriman dibanding dengan layanan standar. Jadi yang nggak mau biaya kirimnya yang mau biaya kirimnya lebih murah bisa menggunakan jasa pengiriman ini gitu ya teman-teman. Dan Anda tidak perlu mengemas pesanan ekonomi secara terpisah, cukup serahkan semua pesanan ke GNT kurirnya seperti saat ini, seperti biasa aja, dan tidak ada tindakan tambahan. Jadi itu nanti akan otomatis terdetek kayak gitu ya, ketika konsumennya atau pembelinya klik GNT Ekonomi, maka otomatis terpilih GNT Ekonomi seperti itu. Jadi nggak ada additional effort dari segi teman-teman untuk membedakan mana yang ekonomi, mana yang standar, itu nggak ada, itu langsung otomatis nantinya. Tetapi 2 poin yang perlu diperhatikan, yang pertama cakupan tujuan ekonomi hanya di luar Pulau Jawa, karena kan biasanya banyak banget tuh buyer kita yang mengeluh biaya pengiriman luar Jawa gitu kan ya, makanya ini adalah solusi paling mantap nih teman-teman untuk meningkatkan penjualan di toko teman-teman seperti itu. Sedangkan standar mencakup seluruh cakupan nasional. Jadi kami tidak menyarankan untuk menonaktifkan standar dalam kondisi normal. Jadi ini untuk yang di luar Pulau Jawa ya teman-teman. Ekonomi biasanya lebih lambat 2-5 hari dibandingkan standar. Ya ada harga, ada rupa gitu kan ya. Mau cepat mau hemat gitu kan ya agak-agak susah ya. Jadi ada harga, ada juga rupa kayak gitu. Jadi mungkin agak lambat 2-5 hari. Jadi akan lebih baik untuk memberitahu pelanggan Anda tentang hal ini untuk mengurangi kemungkinan keluhan pengiriman. Jadi jangan sampai ketika pembelinya nggak tahu gitu ya, akhirnya banyak komplain kok lama pengirimannya. Nah, teman-teman juga harus menjelaskan bahwa kalau misalnya memilih yang ekonomi ini kemungkinan agak lebih lambat daripada yang standar seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, nah kita juga setiap webinar kita juga mengingatkan ya teman-teman, jangan lupa gabung grup Facebook sama grup LARK kayak gitu. Keuntungannya apa? Jadi di sana teman-teman bisa bergabung apa ya? Join dengan komunitas TikTok Shop seluruh Indonesia gitu ya. Jadi bisa berbagi, bisa sharing-sharing kayak gitu, dan di sana juga banyak acara serunya. Jadi langsung aja scan untuk grup Facebooknya, like-nya juga bisa scan di sini. Nah, langsung join aja seperti itu. Tinggal nunggu approval aja nanti dari adminnya. Jadi teman-teman bisa bertemu dengan teman-teman seller lainnya supaya berkomunitas seperti itu, bisa saling sharing. Kalau nggak tahu LARK itu apa sih, jadi LARK gambarnya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa dapatkan LARK ini di App Store sama Google Store. Diketik aja LARK gitu akan muncul seperti ini. Buka aplikasi, klik tanda plus di kanan atas seperti itu. Atau scan barcode-nya ini, lalu klik join. Nanti isi aja shop code-nya, kode tokonya. Setelah itu nanti confirm
tunggu aja konfirmasinya kayak gitu. Nanti bisa gabung di grup LARP juga kayak gitu. Biasanya untuk grup-grup untuk acara-acara komunitas, program-program komunitas kayak gitu di Talkshop biasanya di-share di grup LARP ini. Jadi biar nggak ketinggalan gitu ya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai webinar kali ini saya bacakan sejenak terkait peraturan di webinar kali ini ya teman-teman. Ajukan pertanyaan relevan di Q&A box dan tidak menggunakan anonimus karena biar lebih enak, biar lebih tahu gitu ya siapa yang bertanya. Jadi kalau ada pertanyaan teman-teman nanti selama mengikuti webinar ada yang mau ditanyakan di Q&A. Chat box hanya untuk berinteraksi dengan host atau seller, bukan bertanya kayak gitu. Jadi pertanyaan di Q&A. Kalau interaksi di chat, interaksi maksudnya gimana? Misalnya di tengah-tengah speakernya, internetnya suaranya nggak kedengaran kayak gitu, atau internetnya lagi bermasalah sehingga suaranya nggak kedengaran kayak gitu kan, atau slide-nya nggak tampil. Nah itu bisa teman-teman berinteraksi di chat box. Jangan lupa juga bergabung di komunitas TikTok Hood seperti itu ya. Jadi tanpa berlama-lama kita nanti akan membahas short video. Kita panggil aja pemateri kita kali ini, tapi sebelumnya udah muncul. Belum dipanggil pematerinya udah muncul. Oke, kita ulangi ya. Jadi ini saya mau berpantun. Nanti teman-teman bilang cakep gitu ya. Ke Cilebut beli durian. Mana nih cakepnya? Ke Cilebut beli durian. Asik, cakep. Yuk kita sambut Kak Isan. Mana nih yang udah nongol tadi? Aduh, kurang briefing ya, Mbak. Briefingnya kurang nih. Dadakan. Oke, apa kabar Kak Isan di hari Baik, Mbak Susi. dari Senin yang cerah ini? Hari Senin yang cerah yang sangat luar biasa ini ya, Mbak Susi ya. Sangat Sehat-sehat Kak Isan? Mbak Susi. Mbak Susi sehat? Alhamdulillah sehat. Udah ke gunung Yuk, belum? hari ini kita akan belajar apa Kak Isan? Hari ini kita akan belajar tentang short video nih, Mbak Susi. Jadi kan teman-teman emang setiap hari mungkin ya bikin short video atau upload tentang short video. Jadi kita pengen mendalami lagi nih, Mbak, tentang short video di TikTok itu seperti apa sih? Gitu, Mbak Susi. Mantap. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja ya. Oper ke Kak Isan. Oke, terima kasih Mbak Susi. Mungkin sebelumnya terima kasih atas pantunnya. Mungkin saya tidak akan membahas pantunnya. Saya tadi nggak siap ya dengan pantunnya Mbak Susi. Nanti pantunnya mungkin nanti setelah ini. Oke, teman-teman. Mungkin ini aku pengen ngetes suara dulu dan perkenalan dulu kali ya. Teman-teman semuanya selamat siang. Perkenalkan aku Isan dari tim Edukasi TikTok Shop. Teman-teman apa kabar nih? Aku boleh coba tes suaranya. Apakah kedengaran suara aku? Mungkin di di suara teman-teman kedengaran nggak nih Kak? Coba di kolom chat kedengaran apakah jernih, apakah merdu, apakah false, ini ada false-nya atau gimana, suara clear. Oke, luar biasa. Jadi teman-teman nanti biar keenak-enak nih suaranya juga. Saya juga Isan. Oke, ternyata kita ada 2 Isan di sini ya, tapi nama saya ISAN Kak. Jadi kita ada sedikit satu huruf saja. Oke, aman. Oke, aku lanjut saja dulu ya. Oke, jadi teman-teman kita agendanya hari ini tentang apa sih? Nah, ini tuh biasanya yang suka ditanyakan sama seller tentang for your page atau FYP yang sering teman-teman sebut kalau misalkan orang Sunda tuh ngomongnya FYP ya gitu ya, FYP. Nah, habis itu kita akan ngomongin tentang praktik terbaik video viral. Jadi ada idealisasi, ada cara syutingnya juga dan juga ada finishingnya. Seperti itu. Oke, kita breakdown dulu satu-satu tentang for your page ya dulu atau FYP. Jadi apa sih FYP itu teman-teman? Coba aku pengen tanya dulu nih ke teman-teman yang ada di rumah masing-masing nih. Pengertian tentang FYP itu apa sih menurut teman-teman? Apakah FYP itu misalkan trafficnya atau FYP itu adalah apa nih teman-teman? Yang penting FYP itu adalah goalnya atau bagaimana? Teman-teman melihat FYP itu seperti apa nih? Coba boleh tulis di kolom chat. Coba di kolom chat teman-teman ya. Oke, video masuk ke berada banyak user. Oke nih, terima kasih Kak Raka. Boleh dong selanjutnya yang lainnya nih. Coba viral. Oke, FYP itu adalah viral.
Terus coba video viral. Oke, dari Kak Fitria video viral. Ada nggak selain itu? Misalkan dari beranda tadi, berarti kata kunci adalah beranda, ada viral, sama satu lagi mungkin ada. Boleh tulis di kolom chat teman-teman. Coba nih, ini baru dua nih. Kita dua kata kunci. Coba kita banyak interaksi yang masuk. Oke, terima kasih semuanya untuk Kak Raka, Kak Fardan, Kak Fitria, dan juga Kak Panda Oma. Oke, terima kasih kakak-kakak. Jadi betul sekali teman-teman. For your page itu ada 3 ya teman-teman. Tadi yang 3 pesan itu ada viral, ada interaksi, dan juga adalah video yang paling banyak muncul di beranda. Itu betul banget. Jadi pengertian for your page sendiri adalah halaman awal yang semua pengguna itu TikTok terlihat gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan beranda itu halaman depan, nah disitulah video teman-teman akan muncul. Untuk bahasa Indonesianya itu adalah untuk halaman Anda. Dan nanti itu untuk FYP-nya sendiri teman-teman ya, itu kan beda-beda. Jadi kalau misalkan teman-teman jangan kaget juga kenapa FYP itu suka beda-beda, karena itu sesuai dengan interest atau sesuai dengan kesukaan atau ketertarikan dari si usernya, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman kalau FYP itu beda-beda ya, sesuai nih. Jadi kalau misalkan aku demen komedi, biasanya komedi terus nih yang muncul di FYP aku. Atau misalkan teman-teman ada yang suka horor atau misalkan suka drama-drama romance yang seperti ada kan genre-genre drama romance, itu nanti FYP-nya akan munculnya seperti itu. Nah, ini teman-teman, ini sebenarnya bukan rumus saklek FYP, tapi teman-teman bisa mencoba ya. Jadi teman-teman, ini adalah mengapa video teman-teman itu bisa FYP. Ada 2 kunci nih teman-teman. Yang pertama adalah watch time, yang kedua itu adalah engagement. Jadi kalau misalkan watch time bagus dan engagement juga bagus, sama dengan FYP teman-teman ya. Coba kita lihat satu-satu. Jadi pengertian dari watch time itu apa sih? Watch time adalah persentase dari video yang ditonton oleh penonton. Jadi itu lebih kepada durasi video teman-teman itu ditonton oleh dari user yang lain. Misalkan aku nonton video teman-teman itu durasi 30 detik. Yang aku tonton itu misalkan full 30 detik atau hanya 3 detiknya doang atau 5 detiknya doang. Nah, itu namanya watch time teman-teman. Jadi durasi seorang user eksternal teman-teman itu nonton video teman-teman. Mungkin kita bisa coba nih, ada contohnya nih, kita play dulu. Let's do some cooking. Nah, kita coba video yang kedua nih. Nah, oke teman-teman, itu tadi adalah salah satu dua contoh videonya nih teman-teman. Let's do some cooking. Coba ini aku ulang lagi. Maaf, sebentar aku stop share sebentar. Ini agak sedikit error teman-teman ya. Oke, ini sudah terlihat belum ya teman-teman ya? Kalian pakai belum sebentar. Oke, ini aku ulang dulu sebentar. Dia agak, koneksi aku agak ini ternyata. Pak Isan mau dibantu untuk Sebentar, share screen-nya ya. ya share Ini screen. aku sudah. Oke, aman ya. Aman ya. Oke, terima kasih. Mantap. Mantap, terima kasih. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ini teman-teman, tadi kan teman-teman sudah lihat videonya. Itu kan ada nggak yang
teman-teman tuh nonton banget sih tadi video pertama, teman-teman kira-kira bakal nonton sampai habis nggak? Yang tadi pas masak-masak aku coba lihat nih. Pengen tahu nih dari sisi teman-teman, apakah teman-teman bakal nonton videonya sampai habis atau kayak enggak gitu? Atau misalkan teman-teman kayak biasa aja gitu, bakal sampai habis nggak video pertama tadi yang masak-masak? Coba boleh tulis di kolom chat nih teman-teman ya. Nonton sampai habis video 1, betul, oke, dari KB Minus. Bakal nonton sampai habis soalnya cepat pergerakannya. Terus iya, karena penasaran jadinya gimana sampai habis. Oke, teman-teman, terima kasih ya. Jadi itu tadi adalah kesimpulannya mungkin teman-teman ya. Jadi kita terima kasih yang sudah merespon. Jadi teman-teman kan kalau misalkan membuat video, itu pastikan teman-teman itu membuat video yang kira-kira bikin penasaran banget nih. Atau bikin yang kayak ide kreatif yang sampai bisa ditunggu-tunggu banget nih oleh viewer atau misalkan user lainnya. Karena apa, kalau misalkan teman-teman bikin video ya semakin penasaran atau dengan kreatif tadi kan kayak kreatif kan, jadi kayak bikin satu-satu step by step gitu teman-teman ya. Habis itu kayak jadi yang nonton tuh kayak jadi ya, penasaran, jadi kayak jadi apa sih ini video jadi apa, jadi watch time itu tinggi. Dan itu kalau misalkan teman-teman mempunyai watch time yang tinggi itu bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan video teman-teman itu jadi FYP gitu ya, atau trafficnya itu menjadi semakin bagus nih teman-teman ya. Dan kalau misalkan video kedua tadi bagaimana teman-teman? Aku coba tahu nih. Pengen tahu nih kalau misalkan video kedua tadi yang biliar itu bagaimana teman-teman? Coba ada tulis di kolom chat mungkin. Ngulang karena nggak tahu dia ngapain. Oke, ngulang lagi karena dia nggak tahu dia ngapain. Oke. Wah, nih bagus banget dari Kak Fahmi. Oke, kita langsung ngambil jawaban dari Kak Fahmi aja ya. Betul banget teman-teman ya. Jadi karena dia nggak tahu ngapain, dia kan cuma ngulang-ngulang tuh. Dia cuma main biliar sambil swing aja nih, bolak-balik. Nah, itu sebenarnya dia cuma pengen nge-hook aja teman-teman, atau dia cuma pengen nge-engage aja teman-teman supaya watch time itu naik, bikin penasaran user-usernya yang nonton atau pihak eksternal user dari dia itu yang nonton teman-teman. Karena ini orang ngapain sih gitu, cuma swing-swing doang gitu. Padahal dia ya udah swing-swing itu selesai gitu. Terus balik lagi kayak apa sih nih? Nah, sama aja kan. Nah, itu yang bikin watch time media tinggi teman-teman. Jadi kalau misalkan bikin video, untuk teman-teman mungkin teman-teman bisa mengeluarkan ide-ide yang bikin penasaran banget, atau kayak misalkan teman-teman yang lebih kreatif lagi sampai dari eksternal itu nonton video teman-teman itu sampai kayak habis gitu. Watch time itu sampai full gitu teman-teman. Jadi teman-teman itu engagement dari watch time itu tinggi teman-teman ya. Dan yang kedua adalah engagement teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu tentang FLKS nggak teman-teman ya? Ada yang pernah tahu tentang rumus FLKS untuk engagement teman-teman? Ada yang pernah dengar atau ada yang, oh ini baru tahu nih FLKS itu apa? Follow, like, comment, share. Betul sekali Kak Pana. Betul sekali, luar biasa nih teman-teman di sini udah cukup jago nih kayaknya berjualan di TikTok Shop ya. Jadi teman-teman bagi yang sudah tahu terima kasih, dan bagi yang belum tahu, teman-teman di sini kalau misalkan engagement itu lebih ke FLKS atau follow, like, comment, dan share teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman itu engagementnya tinggi itu bisa karena apa? Karena FLKS tadi teman-teman. Jadi kalau misalkan video teman-teman udah kreatif banget, udah engaging banget, itu nanti bisa meningkatkan video teman-teman itu ke FYP atau traffic-nya itu semakin tinggi lagi. Kan kalau misalkan semakin banyak yang follow teman-teman, yang semakin banyak like, komen, apalagi share ya teman-teman. Karena kan share itu paling gampang sebenarnya untuk meningkatkan jumlah views gitu. Jadi dia bisa mencakup banyak audiens. Jadi kalau bisa teman-teman bikin video itu semaksimal mungkin atau se-engaging mungkin dan sekreatif mungkin teman-teman. Jadi kalau misalkan bikin video itu bisa sampai nge-hook. Apalagi teman-teman bisa pastikan, coba kalau misalkan mau bikin video yang engaging, itu di 3 detik pertama tuh yang bikin penasaran banget gitu, atau openingnya itu yang wow banget gitu, atau yang lebih clickbait aja gitu teman-teman. Jadi untuk para audiens tuh jadi makin penasaran ini videonya tentang apa. Jadi dia itu stay di video teman-teman, tidak kemana-mana. Seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi ini adalah tujuan dari video pendek teman-teman. Jadi teman-teman mungkin bisa screenshot ini juga. Jadi tujuan video pendek pertama adalah meningkatkan awareness produk pasti ya teman-teman. Kalau misalkan di sini kan platformnya aja platform shoppertainment. Jadi teman-teman itu berjualan itu menggunakan video teman-teman, atau menggunakan entertainment yang sudah ada di platformnya. Yang kedua itu adalah teman-teman setelah meningkatkan awareness itu akan muncul lagi orang sudah mengetahui produk teman-teman. Jadi produk knowledge-nya juga udah tahu nih dari audiensnya. Jadi dari audiens juga tahu, oh ini produk teman-teman tuh misalkan teman-teman jualan handuk gitu. Oh, ternyata teman yang ini jualan handuk dengan konten seperti ini.
Yang ketiga adalah teman-teman nanti dari audiens itu sudah menyukai produk ya. Jadi dia nanti sudah kayak udah lihat-lihat terus produknya, udah karena sering dia di review mungkin atau dibikin video yang lebih menarik itu. Jadi dari audiens itu kayak oh ini kayaknya udah suka deh produknya, dan akhirnya nanti dari audiens sendiri itu bisa check out. Jadi kenapa video pendek itu sangat penting sekali di TikTok atau cara berjualan di TikTok Shop, karena emang kita itu platform shop pertama, itu pasti yang pertama. Yang kedua, dari video itu kita bisa meningkatkan awareness, kita juga bisa meningkatkan product knowledge, juga meningkatkan kesukaan audiens tentang produk kita, dan akhirnya dari audiens itu bisa check out produk kita. Seperti itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada di praktik terbaik video viral. Nah, di sini praktik terbaiknya untuk setiap tahapan video adalah idealisasi, ada shooting dan editing, dan juga ada finishing teman-teman ya. Nah, di sini mungkin aku juga bisa kasih ide konten short video yang efektif nih teman-teman. Jadi mungkin ada yang short video, ada review produk, ada tutorial, ada sandiwara, dan juga seputar bisnis. Dan ini tuh biasanya teman-teman ini juga sering dipakai oleh teman-teman seller yang udah cukup tinggi nih penjualannya. Jadi pertama adalah review produk. Review produk ini paling gampang teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat kalau KOL yang aku sering inspire untuk bikin video review produk itu adalah dari Natasha Surya. Kenapa Natasha Surya? Karena dia itu review produk itu sambil bercerita teman-teman. Jadi ada storytellingnya. Jadi bukan hanya kayak review produk kayak hanya nunjukin kayak try on doang, tapi enggak. Tapi dia tuh berceritanya itu sambil kayak nunjukin kegunaannya apa, ini cocoknya buat apa, ini bahannya seperti apa. Jadi bener-bener ada storytellingnya teman-teman. Yang kedua ada tutorial. Mungkin di sini adalah tutorial teman-teman cara penggunaannya teman-teman. Jadi pas sudah try on atau misalkan dia cara penggunaan seperti apa, itu teman-teman boleh banget untuk jadi ide konten. Yang ketiga adalah sandiwara. Jadi teman-teman kasih drama-dramanya sedikit nih, atau teman-teman kasih sketsa-sketsa komedinya sedikit nih. Jadi itu tuh video teman-teman itu nggak boring. Jadi kayak ada hiburannya lagi, ada sketsanya lagi seperti itu. Dan selanjutnya ada seputar bisnis. Jadi di sini teman-teman mungkin kasih kayak edukasi tentang produk teman-teman, edukasi mungkin teman-teman kalau misalkan udah buka reseller, cara reseller seperti apa, atau cara pembuatan produk seperti apa, atau gudang teman-teman seperti apa, itu boleh banget ditunjukin di dalam video teman-teman seperti itu. Nah, di sini teman-teman mungkin di sini ada rekomendasi struktur untuk membuat skrip teman-teman ya. Jadi pastikan kalau misalkan teman-teman itu pengen ngehook nih, atau teman-teman pengen bikin video yang canggih banget nih, yang oke banget, itu teman-teman pastikan bikin intro dulu. Jadi kalau misalkan tanpa intro di video teman-teman, itu nanti akan membuat kebingungan nih teman-teman ya. Jadi kalau bisa teman-teman bikin intro dulu, habis itu teman-teman kasih tahu nih, atau misalkan kalau misalkan dari penonton itu punya masalah atau isu, misalkan dari komen gitu, misalkan dia pernah bahas komen sebelumnya, tinggal dibalas lagi aja. Kayak misalkan dia udah ada masalah, ternyata setelah pakai handuk yang dia beli sebelumnya, itu dia jadinya rambutnya rontok karena dia pas ngeringin rambut jadi kekencengan atau kekerasan. Nah teman-teman itu bisa langsung kayak reply atau react, misalkan video yang tadi, misalkan ada video yang produk yang kurang gitu, teman-teman bisa kayak diperbaikin lagi atau dikasih lagi solusi nih teman-teman. Jadi teman-teman tuh kasih solusi dalam video teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman pastikan untuk perkenalan produk dan juga ada demonstrasi. Nah, di sini teman-teman mungkin kalau misalkan mau tanya nih atau bingung nih, ini CTA-nya gimana sih Kak, atau call to action itu bagaimana sih? Teman-teman pastikan kalau misalkan mau bikin call to action itu jangan di akhir ya teman-teman ya, kalau bisa di tengah. Karena apa? Karena kalau misalkan di akhir, kita kan tadi ada yang namanya watch time nih. Kemungkinan kita anggap tidak semua audiens di followers teman-teman itu bakal nonton video teman-teman sampai akhir. Jadi bagaimana caranya untuk teman-teman bisa ngehook kalau untuk call to action-nya? Mungkin teman-teman bisa pada saat bikin script, bikin call to action-nya itu di tengah-tengah, mungkin di setelah 3 detik pertama atau setelah 5 detik pertama. Jadi teman-teman bikin call to action sehingga yang nonton itu bisa lihat langsung produknya, atau bisa langsung check out ke keranjang kuning teman-teman. Seperti itu ya. Oke, ini tadi Natasha Surya, aku mungkin coba kasih tunjuk dulu nih. Zach tantrum di pesawat kurang lebih 20-25 menit dan dia nangis cerit. Buat yang satu pesawat sama aku, I personally wanna say sorry. Dan jujur,
Setelah itu aku galau setengah mati karena aku ngerasa gagal sebagai ibu dan yang gak enak aja. Pagi ini di rumah aku nangis, akhirnya coba menenangkan diri dengan bebersih. Aku ngerasa bersalah tapi mau gimana lagi gitu. Kamar ini gak dibersihin 4 hari dan aku sekalian coba vakum baru yang ternyata daya hisapnya lebih besar lagi dibanding Dirma DX300 yang selama ini aku selalu bilang paling besar. Kalian bisa lihat karpet aja keangkat dan ini harga lebih murah dibanding DX300 yaitu 400 ribuan. Ini sudah ada HEPA filternya dan ternyata nyedot debunya mantep banget. Mereknya Perry Smith. Ini yang series Extreme Extend. Dia gagangnya juga bisa dipanjangin dan dipendekin. Plus floor brushnya itu ada sikat. Garansi 1 tahun dan untuk harga 400 ribu ini worth it. Tahu sebenarnya kalau budget kalian lebih. Ini yang portable dan bisa nyapu dan ngepel sekaligus. Harga cuma 1 jutaan. Attachmentnya lengkap, namanya Perry Smith Extreme Pro XP6. Cuma ada pas aku live 14 September jam 8 malam. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi sebentar, ini suka keulang kalau misalkan kita play video. Aku stop share sebentar. Kalau misalkan aku play video dia agak keulang nih, sebentar ya. Mungkin Mbak Susi bisa minta tolong untuk di share Mbak Susi. Boleh, bentar ya. Boleh ya. Minta tolong. Boleh sebentar. Sudah Mbak Susi? Ya, bentar. Ini. Oke. Tadi di halaman situ, di halaman atas Sasuri, halaman 13 Mbak Susi. Nanti Ini. Sebelumnya, nah sampai sebelumnya lagi. Ini. Ya, situ betul. Kok nanti bisa tolong di next ya Mbak Susi ya. Siap. Ya, masih di sini kan ya? Iya, masih di sini. Oke, Siap. terima kasih ya Mbak Susi, aku lanjut dulu. Nah, teman-teman nih, tadi kan teman-teman bisa lihat nih kalau misalkan alur cerita video viral itu teman-teman bisa kayak membuat cerita, ada humornya. Tadi kan dari Natasha Surya itu lebih kayak ada ngomongin tentang Pak Su ya, biasanya kan tentang Pak Su gitu. Terus ada cerita yang berstruktur teman-teman, jadi dia kayak ada storytellingnya. Ternyata dia habis dari luar kota, habis itu belum sempat bersih-bersih, ternyata dia langsung coba untuk menggunakan produk itu untuk bersih-bersih gitu. Jadi emang dia untuk storytellingnya sendiri ini durasinya singkat banget, dan ini adalah cara paling paling efektif untuk soft selling juga untuk teman-teman mau bikin short video seperti itu. Mungkin bisa minta next Mbak Susi. Oke, ini teman-teman coba, ini ada namanya ganti scene video. Jadi kalau misalkan ini teman-teman mau buat video yang menjadi lebih dinamis dan menjaga perhatian penonton, itu teman-teman bisa langsung aja kayak view produk, ada view host, ada view produk juga, ada demonstrasinya. Tapi teman-teman bisa juga ini demonstrasi produk itu kayak tadi tunjukin tuh, tadi yang ada si alat penghisap debunya nih. Terus juga teman-teman bisa kayak close up shot gitu. Jadi kayak teman-teman kasih detail shotnya juga nih. Jadi teman-teman kayak ngasih tunjuk ini produknya itu seperti apa sih, nih kegunaannya seperti apa. Dan ada juga ada detail-detail produk lainnya seperti itu. Mungkin bisa di next Mbak Susi. Ini ada contohnya nih Mbak Susi, boleh minta tolong. Sebentar ya. Apakah sudah ada suaranya? Belum ada Mbak Susi. Belum ya, bentar. Sudah share sound. Audio set. Belum ada soundnya ya, San ya? Belum ada Mbak Susi. Nah, sudah tadi saya keluar tadi. Oke, mungkin bisa di skip aja dulu Mbak Susi untuk videonya. Oke, siap. Ya, kita lanjut saja. Nah, ini tadi teman-teman, yang penting adalah 2-5 detik pertama. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen bikin video itu untuk nge-hook-nya itu seperti apa sih? Nah, itu di 5 detik pertama di make sure teman-teman itu bisa kayak bikin clickbait. Jadi teman-teman itu langsung kayak nge-hook banget nih audiensnya. Jadi teman-teman bisa langsung bikin penasaran tadi kayak video yang pertama teman-teman kayak bikin yang pie itu.
dia kan bikin penasaran tuh, langsung kayak dia nunjukin dia pengen bikin apa, tapi dia nggak ngomong sebenarnya dia pengen bikin apa. Jadi audiens itu langsung kayak penasaran, ini apa sih tujuannya, ending dari video ini tuh apa sih gitu teman-teman ya, seperti itu. Dan lanjut lagi, mungkin teman-teman itu juga bisa kasih, nah ini teman-teman juga bisa kasih teaser akhir video untuk menjaga perhatian kepada videonya. Jadi teman-teman kayak misalkan bikin ending, mungkin endingnya itu yang bikin kayak kaget, atau misalkan teman-teman kayak bisa kasih reaksi, atau teman-teman bisa langsung kayak nanti bisa tulis komen gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan bikin video itu make sure ada interaksi lagi teman-teman, supaya apa, supaya kayak dari komennya itu juga tinggi nih, atau misalkan teman-teman setelah lihat komennya itu teman-teman bisa langsung reply komennya lagi untuk next video. Jadi kalau misalkan teman-teman udah mampat banget nih ide kreatifnya mau bikin video apa, replyin aja teman-teman yang sudah ada komentar pada video-video sebelumnya, dan itu bisa dijadikan video reaction. Mungkin itu jadi ada salah satu ide baru lagi teman-teman, jadi video reaction seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau bikin teaser, oh iya juga jangan lupa juga untuk teman-teman pastinya untuk minta check out teman-teman. Jadi kalau misalkan di akhir juga ada kasih call to action lagi untuk check out keranjang kuning ya, seperti itu. Mungkin bisa di next. Oke, teman-teman coba bikin konten yang lebih relate lagi teman-teman, kayak Natasha Surya. Dia itu kan konten relate-nya itu lebih ke ibu-ibu ya, atau misalkan dia lebih kayak tergantung produk yang dia jual. Tadi kalau misalkan itu adalah alat penghisap debunya tadi, alat pembersihnya itu lebih kayak ibu-ibu yang baru pulang keluar kota yang harus bersih-bersih. Jadi kayak dia nunjukin ternyata produk itu efektif banget ya untuk digunakan, atau juga ini tuh efektif banget untuk kalau mau bersih-bersih secara cepat gitu, atau misalkan nggak mau makan waktu yang lama gitu. Jadi kayak dia langsung nunjukin nih ada bisa alat pelnya, bisa sekalian langsung isap debu gitu ya teman-teman. Jadi itu coba bikin konten-konten yang relate sesuai dengan produk teman-teman dan target market teman-teman, seperti itu. Mungkin bisa di next. Nah, ada juga tadi kembali lagi call to action-nya. Seperti itu. Oke, ini teman-teman jangan lupa boleh di play dulu mungkin. Tadi udah ke ini ya. Ini masa nggak kamu check out? 2 botol 59.000, berarti satunya cuma 29.000. Check out sekarang, besok dikirim. Beli 2 botol ya sebelum kehabisan. Kalau udah check out tulis di kolom komentar. Nah, itu teman-teman. Jadi langsung kayak dia bikin call to action-nya teman-teman, langsung suruh beli di keranjang kuningnya. Seperti itu. Next. Nah, di sini mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang belum tahu cara mengedit itu seperti apa, mungkin teman-teman di sini bisa gunakan CapCut ya teman-teman ya. Jadi CapCut itu bisa langsung teman-teman dari galeri teman-teman di-upload ke CapCut terus teman-teman edit gitu, atau teman-teman kalau nggak punya CapCut itu bisa langsung edit di aplikasi TikTok ya. Jadi pros and cons-nya adalah teman-teman mungkin ini kalau di TikTok lebih praktis ya, lebih mudah digunakan untuk editing yang emang basic banget teman-teman. Tapi fiturnya emang cukup terbatas. Tapi kalau di CapCut itu fiturnya lebih lengkap, mudah digunakan untuk editing juga. Terus dia langsung terintegrasi nih dengan TikTok teman-teman. Tapi emang kontranya teman-teman emang harus sedikit belajar dulu ya teman-teman ya. Namun juga mau ngedit itu kan tergantung selera ya teman-teman. Jadi itu teman-teman harus menguasai aplikasinya dulu. Seperti itu. Mungkin di next. Nah, di sini teman-teman bisa kalau misalkan mau buat teks itu lebih ada do's and don'ts di sini teman-teman ya. Jadi di sini ada layoutnya, teman-teman mungkin bisa screenshot nih. Jadi kalau misalkan buat teks itu jangan sampai ketutupan. Mungkin aku kasih waktu sambil 5 detik juga untuk teman-teman screenshot. Jadi teman-teman kan biasanya ada kasih caption tuh pada video, ini videonya tentang apa atau produknya tentang apa gitu. Teman-teman mau kasih teksnya gitu ya, itu bisa langsung taruhnya jangan di paling atas banget atau jangan di paling bawah banget, atau juga jangan di paling kanan banget. Karena apa? Karena nanti akan ketutupan sama layout dari TikTok-nya sendiri teman-teman. Seperti itu. Oke, mungkin next. Nah, dan jangan lupa juga untuk tambahkan audio di proses editing teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau voice over atau mau namain musik, itu bisa banget teman-teman. Itu bisa teman-teman lakukan kalau di TikTok itu bisa langsung pilih aja di commercial sound-nya. Bisa banget, atau kalau misalkan teman-teman mau voice over itu gampang banget teman-teman, itu tinggal pakai di CapCut, itu udah ada aplikasi atau fitur yang buat nge-record ya teman-teman. Jadi suara teman-teman itu kalau misalkan mau bikin voice over kayak Natasha Surya itu gampang banget sebenarnya teman-teman ya. Jadi misalkan udah ada videonya nih, habis itu teman-teman nanti mau sambil
alur ceritanya biar nggak jauh-jauh banget gitu ya. Itu jadi videonya sambil jalan, sambil teman-teman sambil ngomong, sambil ngerekam suaranya seperti itu. Oke, mungkin next. Nah, jangan lupa juga untuk menggunakan caption video, teman-teman. Jadi, kalau misalkan caption video, itu teman-teman jangan panjang-panjang banget gitu. Jangan sampai bikin kayak 3 paragraf atau teman-teman kayak bikin teks proklamasi gitu. Jangan ya. Teman-teman sebisa mungkin membuat caption video itu yang efektif aja, teman-teman. Yang singkat, padat, dan jelas aja, teman-teman. Karena apa? Karena kan teman-teman nih, kelihatan nih. Jadi, contoh penggunaan caption nih. Di This is April. Dia kan cuma 2-3 ya, teman-teman. Sisanya hashtag gitu ya. Jadi itu kelihatan di halaman video teman-teman juga gitu. Jadi teman-teman kalau bikin caption, kalau bisa misalkan kayak ada diskon 50% atau misalkan lagi ada flash sale atau misalkan lagi apa, atau teman-teman juga bisa menggunakan caption-caption yang berbentuk seperti clickbait gitu, teman-teman ya. Oke, mungkin next. Dan juga jangan lupa untuk hashtag, teman-teman. Hashtag itu cukup penting ya, teman-teman, karena teman-teman kalau misalkan mau lihat hashtag itu kan ada di halaman depan teman-teman. Jadi teman-teman kalau hashtag itu sebenarnya bisa digunakan kalau teman-teman pengen bikin campaign sendiri atau teman-teman pengen bikin tren sendiri, itu bisa banget. Misalkan di sini adalah hashtagnya GBMJ butik asik gitu, atau misalkan celana kulot, kita hashtag celana kulot. Jadi dari hashtag itu dia nanti akan muncul nih, teman-teman ya, muncul yang sesuai atau yang terkait dengan video yang sudah di-upload oleh GBMJ butik nih, teman-teman. Contohnya seperti itu. Oke, mungkin bisa next. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk subscribe YouTube channel kita, dan teman-teman bisa nonton more educational video atau educational content di YouTube kita. Dan kita bisa play dulu nih, ada video dari Bang Ahmad. Halo, Ahmad di sini dan kita akan belajar mengenai 3 langkah mudah dalam membuat short video. Let's go. Langkah pertama, gunakan teks. Supaya informasimu lebih jelas lagi ya. Memasukkan teks, kamu klik pojok kanan atas, kemudian pilih style dan tuliskan info penting dari konten kamu, misalkan cerita atau keunggulan produk. Tujuannya adalah supaya viewer fokus sama konten, sama produk kamu juga. Nah, kalau sudah, lanjut edit lagi ya teman-teman. Kedua, ambil beberapa klip, supaya orang nggak bosan nonton video kamu, minimal 3 lah. Untuk mulai merekam, kamu tekan tombol record, ditahan seperti ini, kemudian kamu bisa lepas. Kamu lanjut di sisi yang lain untuk klip berikutnya, dan jika ada klip yang salah, kamu tekan tombol X warna putih dan buang. Kemudian kamu bisa lanjut lagi ya ambil gambarnya. Gunakan potongan-potongan video yang menggambarkan kelebihan dan detail dari produk kamu ya. Dan kamu juga bisa menambahkan ketika kamu menggunakan produk tersebut. Lalu yang ketiga, tambahkan produkmu di keranjang kuning ya. Caranya seperti ini. Terakhir, tambahkan produk di sini, masukkan keranjang kuning, lalu pilih produk yang kamu mau jual. Nah, itu dia 3 langkah mudah dalam membuat short video. Semoga dengan ini bisa membantu kamu ya. Inilah 5 langkah dalam membuat short video yang membantu jualan kamu. Let's go! Yang pertama, tuliskan keunikan-keunikan yang ada dalam produk kamu. Tuliskan keunggulan dari produk-produk kamu ya teman-teman. Misalkan desainnya, tampilannya, atau kegunaannya yang beda dari produk-produk lainnya. Yang kedua, buat beberapa klip tentang produk kamu. Ambillah klip yang menunjukkan detail dan keunggulan dari produk kamu. Dan kamu jelaskan penggunaannya seperti ini teman-teman. Lalu pastikan ketika kamu mengambil gambar, kamu memiliki pencahayaan yang bagus ya teman-teman, supaya hasilnya maksimal. Yang ketiga, tambahkan teks yang relevan sesuai pada klip-klip tersebut. Caranya, klik di sini, tambahkan teks yang berisi keunggulan dari produk kamu. Setelah itu, kamu bisa menyesuaikan stylenya ya. Yang keempat, tambahkan background musik pada konten kamu. Pastikan kamu menggunakan yang komersial ya. Tambahkan sound di sini. Akan direkomendasikan di halaman yang komersial ya, langsung teman-teman. Kita cari dulu. Bentar, kayaknya ini seru deh. Canyons. Oke, mari kita coba. Mantap! Dan yang kelima, tambahkan produkmu di keranjang kuning ya, supaya orang bisa check out. Oke, tambahkan produk di sini, tambah link. Masukkan di produk, lalu masukkan produk yang mau kamu jual. Setelah itu tinggal post ya. Untuk selengkapnya, kamu bisa cek di Seller Academy ya. Semoga berhasil.
Oke, mungkin itu saja untuk materi hari ini. Thank you sekali Mbak Susi. Mungkin bisa dilanjut. Aku mau izin sebentar nih, minum sebentar nih Mbak Susi. Boleh banget, Kak Isan. Boleh minum dulu nih. Nah, teman-teman seller gimana? Tadi penjelasan dari Kak Isan ya. Panjang kali lebar gitu ya, bagaimana cara membuat short video yang berkualitas. Nah, sebelum kita lanjut nih untuk jawab ke pertanyaan teman-teman nih, jangan lupa isi post surveinya dulu nih. Cepat nih kok post surveinya ini. Nggak lama, jadi tolong bantu isi post surveinya supaya kita tahu apa nih yang perlu kita improve seperti itu. Ini kalau nggak ada post survei ini kita nggak gajian, kata Kak Faris yang dulu itu, Kak Isan. Jadi tolong Jadi tolong ya teman-teman supaya kita bisa memperbaiki selanjutnya supaya ada input dari teman-teman seperti itu semuanya. Betul, betul Mbak Susi. Iya, lanjut Kak Isan, ini sudah ada 11.000 pertanyaan nih yang masuk. Asik. Banyak sekali nih, aku sudah lihat nih Mbak Susi, udah 11.000 nih. Oke. Langsung saja ya Kak Isan ya, sambil menunggu teman-teman juga isi post surveinya, kita langsung aja ya ke pertanyaannya. Dari Kak Fitria Zakia. Kak, ada sound yang lagi viral nih, tapi soundnya nggak bisa dipakai. Ada keterangan belum komersil, bagaimana solusinya? Sementara sound yang viral juga bisa membantu buat up terus. Gimana Kak Isan? Oke, ini emang ada ketentuannya sendiri nih untuk komersial musik ya teman-teman ya. Jadi teman-teman untuk penggunaan komersial musik dari akun kreator dan juga akun TikTok Shop itu berbeda teman-teman. Jadi emang ada beberapa musik yang sedang viral itu di akun TikTok Shop itu kita tidak bisa gunakan teman-teman, tapi bisa digunakan di akun kreator. Tapi sebenarnya ini ada sedikit hacksnya sedikit. Mungkin teman-teman kalau misalkan mau pilih komersial musiknya dari saat mengedit, itu teman-teman nggak bisa ya kan. Biasanya kan kalau lagi ngedit terus di atasnya ada tulisan komersial musik atau komersial sound. Teman-teman add dari situ dia tidak akan muncul nih teman-teman karena tidak akan ada pilihannya. Mungkin caranya teman-teman adalah ketika teman-teman mau sudah ketemu nih, udah ketemu videonya, terus videonya itu lagi ada musiknya viral kan di bawah kanan itu ada bulatnya, ada di bulat paling kanan bawah, itu teman-teman bisa pencet langsung klik aja. Tapi teman-teman mungkin kontranya ada teman-teman nggak bisa menggunakan video yang teman-teman sudah buat. Jadi teman-teman tuh bikin video lagi dari situ sesuai dengan lagunya teman-teman seperti itu. Jadi seperti itu Mbak Susi. Kalau misalkan emang ada komersial musik yang tidak bisa digunakan atau tidak bisa dipilih, itu bisa langsung coba aja yang cara aku barusan seperti itu. Boleh Kak Isan, berarti itu hacknya gitu ya, Itu ada hack biar caranya. bisa. Oke, lanjut dari Kak Aditya Noe. Apakah tema video harus sinkron dengan jenis produk yang dijual Kak? Gimana nih Kak? Untuk tema video tentu Kak, karena kalau misalkan agak sedikit berbeda juga dari audiens juga bingung ya Mas Susi ya. Ya kan? Jualnya apa, ngomongnya Jualnya apa gitu ya Kak? Ya, betul sekali. Misalkan aku jualannya produknya adalah sepatu, tapi aku kontennya masak kan gak nyambung ya Mas Susi ya. Benar Betul sekali. Jadi pasti banget udah harus sesuai atau sinkron ya kayak Natasha Surya tadi kan produk-produknya adalah produk-produk lifestyle ya atau home and living gitu. Jadi dia cerita-ceritanya itu tentang cara bersihin rumah, cara kayak bersihin rumah dengan cepat atau bagaimana. Jadi itu teman-teman bisa dipastikan harus sinkron dulu nih. Atau teman-teman kalau misalkan mau cari inspirasi yang lain bisa ke Koh Chun nih teman-teman ya. Kalau Koh Chun itu lebih bergerak di kategori elektronik nih teman-teman. Jadi kalau misalkan elektronik ke produk review itu bagaimana sih yang baik dan benar, itu bisa coba cek video dari Koh Chun seperti itu Mbak Suzy. Oke, jadi biar linear gitu ya, apa yang Linear gitu, disampaikan, apa yang apa dijual gitu. itu sama gitu ya kan Betul ya. sekali Mbak Susi. Jadi pesannya nyampe. Betul sekali Mbak Susi. Takutnya salah server ya Pak ya. Salah server ya. Oke, lanjut ke Kak Clara Thomas. Kalau misalnya kita brand, apakah bisa pakai soft selling Kak Isan? Bisa banget. Ini kemarin aku kebetulan kita kan memang ketemu banyak seller ya Mbak Susi ya. Dan kita salah satunya aku kemarin ketemu brand besar juga nih. Ngobrol-ngobrol. Dia juga nanya hal yang serupa. Apakah kita bisa menggunakan soft selling gitu? Apakah kita bisa nih cerita atau gimana? Bisa banget teman-teman. Itu karena itu adalah kreativitas dari teman-teman. Cuma tergantung sendiri. Biasanya emang kalau misalkan dia brand atau brand besar, ini pros and cons-nya adalah biasanya kalau untuk brand ini dia tuh tidak mau menghilangkan identitas brandnya gitu.
Jadi dia tetap mau hard selling aja sesuai dengan apa idealisnya dia gitu. Tapi emang kalau di TikTok sendiri teman-teman, apalagi untuk teman-teman yang brand mungkin ada di sini, ini kan ada shoppertainment gitu, di mana kita juga entertainment itulah entertainment yang mungkin yang viral atau yang trending. Jadi teman-teman juga tetap harus ngikutin arah ke sana. Tapi kalau misalkan mau teman-teman mau idealis ada hard selling ya boleh banget. Tapi saran aku adalah diselang-seling teman-teman ya. Jadi tidak terus-terusan hard selling karena kalau misalkan hard selling terus-terusan bosan teman-teman pasti. Apalagi teman-teman kalau ngelihat ke mall kayak ngelihat yang hard selling aja gitu secara offline gitu ya, itu pasti bosan banget gitu melihat hal itu yang sama gitu udah ketahuan gitu. Mungkin kayak soft sellingnya lebih kayak kreatif gitu. Seperti itu sih Mbak Zuzi. Jadi diselang-seling ya Pak ya. Kita kalau Selang-seling. makan tiap hari makan tempe aja Makan juga tempe darah tinggi ya Pak ya. bosan karena darah tinggi kan, kalau kita makan kambing terus-terusan kan kolesterol ya Mbak Susi ya. Bukan Jadi kan emang tegang ya Pak kebutuhan ya. tegang kan, kadang kan kita butuh es krim untuk mencairkan gitu ya Mbak Susi ya. Karena kita butuh minum yang segar-segar gitu untuk melepas dahaga. Jadi emang variatif gitu teman-teman ya. Makan itu sama berjualan itu Iya, sama seperti konsepnya ya. itu. Seperti itu. Ya, jadi biar diselang-seling tapi bisa juga soft selling tapi identitasnya ini masih Masih kelihatan ada. gitu juga bisa kayak gitu. Bisa, Tinggal teman-teman. aja gimana manage-nya seperti ya Kak Isan ya. Betul sekali Mbak Susi, terima kasih. Selanjut dari Kak Elin, Mm-mm. publikasikan video e-commerce maksudnya gimana ya Kak? Yang e-commerce itu yang mana? Maaf pemula. Oke, publikasikan video e-commerce mungkin di sini kalau kita kan TikTok juga termasuk commerce ya teman-teman. Mungkin kita bikin social commerce. Mungkin di sini adalah publikasikan video e-commerce maksudnya gimana ya? Mungkin ini lebih ke apakah video yang dari e-commerce sebelumnya bisa dipindahkan gitu kali Mbak Susi ya? Atau bagaimana? Ya, atau perbedaan antara video yang ada keranjang kuningnya sama video yang nggak ada keranjang kuningnya. Mungkin seperti itu Kak Isan. Oke, mungkin seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau video yang ada keranjang kuning, sebenarnya basically teman-teman kan di sini kalau bikin video pasti kan harus ada keranjang kuningnya terus ya. Karena namanya juga teman-teman itu adalah promosi produk. Tapi kalau misalkan emang teman-teman pengen ningkatin awareness doang atau teman-teman pengen cuma ningkatin video profile views-nya doang, itu teman-teman boleh banget tanpa keranjang kuning gitu. Tapi most of the time teman-teman seller di sini juga harusnya taruh keranjang kuning sih, karena setidaknya dalam satu video itu ada satu produk yang ditonjolkan. Seperti itu sih Mbak Susi. Jadi membuka peluang cuan gitu ya. Membuka peluang cuan gitu Mbak Susi, karena kan orang Iya. juga suka kepo gitu kan, klik aja gitu yang kuning-kuning ini apa sih, klik gitu kan, kelihatan produknya gitu apa. Tapi kalau misalkan jualan tapi tidak ada keranjang kuningnya kan susah gitu. Bingung gitu ya Pak ya. Bingung. Oke, siap. Lanjut dari Kak Raka Pratama. Untuk awal-awal membuat konten, apakah harus menggunakan fitur promosi, Kak? Agar cepat FYP. Oke, ini pertanyaan yang bagus teman-teman ya. Kalau bisa jangan saya, karena teman-teman pastikan coba organik terlebih dahulu nih teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalkan kita let's say dari awal itu adalah dari nol ya Mbak Susi ya. Biar kita sama ratakan dulu. Jadi teman-teman di sini adalah teman-teman yang baru buka shop sama-sama nol gitu. Teman-teman kalau misalkan menggunakan promote itu nanti teman-teman akan terbiasa terus-terusan menggunakan promote gitu. Jadi lebih baik organik dulu. Jadi teman-teman kayak Dibangun dulu pondasinya dibangun itu dulu ya. fondasi ya teman-teman ya. Ya sama aja kalau misalkan teman-teman berjualan secara offline tiba-tiba pakai marketing yang gede, dar gitu. Terus habis gitu, tiba-tiba habis gitu, udah nggak ada konsistensinya, tapi nggak ada, cuma sampai produk awareness ya doang gitu, karena kan promote itu atau iklan itu untuk produk awareness ya teman-teman ya, sampai produk awareness doang, habis itu lupa gitu, hilang. Jadi sama aja teman-teman, lebih baik grow slowly dulu, pelan-pelan teman-teman. Di sini kan namanya juga berjualan ya, di sini kan growing dulu, lihat audiensnya bagaimana, habis itu nanti followersnya bagaimana, nanti evaluasi juga videonya seperti apa di analytics-nya. Ternyata apakah teman-teman itu setelah dilihat video analytics-nya, followers itu lebih banyak di cewek atau di cowok. Jadi teman-teman bisa mengubah lagi genre videonya seperti apa. Oke, mungkin mengarah ya ke cewek-cewekan kalau ceweknya lebih banyak, atau kalau yang lebih banyak cowoknya mungkin lebih kayak maconya atau bagaimana ya, teman-teman bisa lihat-lihat di situ. Setelah mungkin teman-teman udah kayak udah oke nih, udah setelah 3 bulan udah cukup nih, mungkin promotnya mungkin followers teman-teman udah sampai 10.000 gitu katakanlah segitu. Baru abis itu teman-teman menggunakan promote untuk apa? Untuk memaksimalkan target teman-teman lagi nih. Jadi teman-teman targetnya nggak asal-asalan, dan juga teman-teman tidak terlalu boncos. Dan nanti untuk materi promote atau cara penggunaan fitur promote ini akan ada di webinar selanjutnya teman-teman. Jadi mungkin di sini aku Jadi kulitnya langsung join ya. Iya, jadi teman-teman bisa langsung join. Jadi aku bisa kasih kulitnya aja dulu nih Mbak Susi.
Seperti Oke, thank you Kak Isan. Jadi pondasinya dulu dikuatkan, baru promosi. Intinya kalau jualan kan jangan sampai boncos ya. Jadi kenali betul. dulu targetnya siapa, baru nanti di-boost dengan promosi kalau udah settle kayak gitu. Betul sekali Mbak Susi. Lanjut dari Kak Yusef Mubarok. Suka bingung Kak untuk ide kontennya. Cara cari ide konten itu gimana ya? Nah, ini. Ah, ini Ini juga pertanyaan 1000 umat nih kayaknya. ini ada ini aku mungkin kasih dua jawaban, satu jawaban formal, satu informal kali ya Mbak Susi ya. Boleh. Jawaban formalnya adalah teman-teman coba lihat KOL kayak tadi lagi kayak Natasha Surya, Luis Scarlett atau Koco. Jadi teman-teman itu kayak cari video yang sesuai dengan kategori teman-teman, kategori produk yang teman-teman jual gitu. Bisa coba dicek satu-satu gitu. Nah itu teman-teman either dia produk review atau entertainment atau seperti apa. Itu secara formal ya. Mungkin secara informal teman-teman mungkin bisa jalan-jalan di tepi taman atau di tepi pantai terlebih dahulu mencari inspirasi. Habis itu kalau udah ketemu inspirasinya nanti teman-teman tulis oke, skrip ya seperti ini gitu. Jadi teman-teman untuk inspirasi bisa satu teman-teman mungkin refreshing dulu otaknya sambil lihat kayak oke ini mana nih yang cocok kira-kira nih yang aku pakai gitu. Jadi kalau misalkan mau bikin video lagi cari ide banget jangan difokusin banget teman-teman, takutnya empat banget, takutnya malah nggak ketemu, santai aja teman-teman ya. Bisa coba aja ikutin emang yang misalkan teman-teman upload itu 1 minggu itu 5 video. Mungkin 3 video yang lagi trending, ikutin teman-teman yang lagi trending atau yang lagi viral, 2 video lagi mungkin yang hard selling atau review produk dari produk teman-teman seperti itu. Mungkin itu adalah salah satu cara gampang ya Mbak Susi. Seperti itu. Oke, jadi bisa semedit dulu gitu ya. Jadi dulu Wangsit kontemplasi dulu, diri dulu gitu. dari wangsit. Atau Dari kalau misalnya wangsit, pengen yang cepat ya berarti amati, terus amati, tiru, lihat, modifikasi. amati, modifikasi kayak Betul. gitu Kita ya. pakai ATM Mbak Susi. Mungkin Iya. oh ya Mbak Susi mohon maaf mungkin bisa minta tolong share screen untuk QR lark Mbak Susi. Jadi kita sambil QR lark mungkin dari teman-teman seller ada yang QR lark, oke sebentar gabung ya. untuk komunitas kita seperti itu. Iya, bentar. Saya, oke, sambil nunggu mana tadi? Nah, ini cakep Mbak Susi. Oke. Udah? Dah. Oke. Udah muncul, coba di full screen Mbak Susi. Karena ini nggak ke full screen. Nah, sip, mantap, luar biasa. Oke, siap. Lanjut ya, jawab pertanyaan lainnya. Lanjut. Pertanyaannya Lanjut. banyak banget. Dari @baby.nox, betulkah post ulang video yang pernah ada membuat akun TikTok kita berkurang like-nya? Betul Seperti sekali. itu. Betul sekali Mbak Susi. Karena itu termasuk salah satu pelanggaran Mbak Susi. Jadi di sini teman-teman itu tidak boleh untuk mereproduce atau meng-upload video yang sudah ada. Jadi kan teman-teman di sini kan pasti harus emang kreatif, bikin video terus-terusan gitu ya, bikin video yang berbeda teman-teman. Jangan mengupload video yang sudah ada, yang dulu pernah ada, diupload kembali gitu. Sama seperti orang Mbak Susi video itu di TikTok. Kalau misalkan kita menarik masa lalu kita ke masa depan kita kan itu sedikit agak susah ya Mbak Susi ya. Curhat, Pak. Agak ada pelanggaran hati ya di situ ya Mbak Susi ya. Iya. Betul. Nah, itu juga ada pelanggaran yang terkait untuk penguploadan video lama ke video teman-teman bisa re-upload lagi gitu. Tidak boleh teman-teman ya untuk re-upload. Ya, jadi kita aja pengen kalau makan tuh ganti-ganti gitu ya. Betul. Masa yang udah expired dikasihkan lagi kan nggak Dikasihkan enak lagi. ya. Betul sekali Mbak Susi. Oke, lanjut. Jadi yang mana nih? Wih, banyak banget nih yang tanya. Banyak nih. Banyak Iya, banget. sampai bingung nih milih yang mana. Pertanyaannya bagus-bagus semuanya soalnya. Ini dari, ya Allah, saking banyaknya Kak. Ini ganti-ganti dari. Ini pertanyaan sejuta umat juga Kak Isan. Sejuta umat. Kak, gimana videonya biar FYP? Ini dari siapa nih tadi ya? Pertanyaan dari siapa nih Mas Susi? Kita coba. Pertanyaan dari Kak Mita Septiana. Dan beberapa seller juga menanyakan yang sama. Hal yang serupa ya? Semangat dan kawan-kawan. Banyak ini pertanyaan sejuta umat Kak Isan. Oke, kembali lagi tadi teman-teman mungkin kalau misalkan cara FYP itu adalah teman-teman watch time-nya dan engagement itu memang harus tinggi teman-teman.
Jadi sebisa mungkin untuk membuat video itu adalah video-video yang engaging, video-video yang lagi ngetren juga. Teman-teman bisa follow the trend gitu. Teman-teman bisa menggunakan komersial musik yang sedang viral, atau teman-teman bisa menggunakan ide-ide video teman-teman yang kreatif gitu. Sehingga apa? Sehingga teman-teman nanti bisa mendapatkan tadi follow, like, share, komen. Itu yang tinggi juga teman-teman. Jadi emang video-video yang engaging dan interaktif itu dapat menimbulkan video teman-teman traffic supaya FYP-nya itu lebih cepat seperti itu. Seperti itu Mbak Susi. Oke. Untuk FYP seperti Iya. Oke, jadi thank you banget Kak Isan jawabannya, dan juga yang pasti juga kualitas videonya juga ya perlu diperhatikan juga kayak gitu. Oh ya, mungkin di sini aku mau kasih tambahan Mbak Susi. Biasanya Apa-apa. itu adalah seller itu terkait device, biasanya device untuk pembuatan video. Itu jangan khawatir teman-teman, kalau bisa yang penting idenya atau teman-teman secara alur cerita itu dapat teman-teman. Mau device teman-teman mau dari HP Xiaomi atau dari HP Sumsang kayak gitu ya. Samsung gitu kan, atau dari HP apa gitu kan. Ya, itu terserah teman-teman, yang penting teman-teman untuk secara ide kreatif short videonya itu sudah masuk dan tidak terkena pelanggaran. Seperti itu Mbak Susi. Oke, jadi biar tahu alurnya itu biasanya kalau bikin video itu nggak ngasal ya Kak Isan. Jadi Nggak mungkin ngasal, bikin ide betul. kerangka dulu, kerangka Datang aja dulu. ya kerangkanya dulu seperti apa, yang mau disampaikan seperti apa. Jadi terkonsep gitu ya Kak Isan ya. Betul sekali. Dan mungkin kalau misalkan mau bikin short video, kalau misalkan dengan device-device kayak Samsung gitu ya, atau misalkan Xiaomi, Batagor itu ya, teman-teman mungkin secara pergerakan video itu jangan terlalu banyak banget mungkin ya kan. Kalau misalkan bikin video, teman-teman kan ada bisa gini-gini banget tuh, atau cuma pelan-pelan, atau teman-teman bisa kayak pelan-pelan atau statik aja gitu teman-teman. Jadi banyakin frame-nya aja. Mungkin itu secara tambahannya secara teknis seperti itu Mbak Susi. Biar nggak pecah ya Pak ya. Biar nggak pecah, soalnya kan emang pergerakannya emang sedikit berbeda gitu ya maksudnya secara resolusi. Oke, siap. Thank you jawabannya Kak Isan. Lanjut dari Kak Natali Tuanakota. Ini pertanyaan cukup panjang. Bagaimana jika dalam satu account kita menjual variasi produk? Jadi produknya banyak nih Kak Isan. Ada mom and baby, lifestyle, toys, hampers. Tentu kita membuat video tema konten yang beda-beda. Apakah akan berpengaruh ke tingkat viewer kita? Apakah akan menurun? Kayak gitu. Oke. Mungkin ini kita jawabannya ada dua Mbak Susi. Gimana? Secara ketika kalau misalkan Kak Natali ini secara dia ada seorang content creator, mungkin itu akan tidak apa-apa gitu ya, karena kan content creator banyak affiliate produknya mungkin ya, atau dia endorsement produknya, jadi itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan secara dia adalah akun TikTok Shop, ini agak sedikit membingungkan juga untuk audiens teman-teman ya. Karena apa? Karena kalau misalkan seharusnya kalau teman-teman sudah lolos masuk TikTok Shop, itu teman-teman kan udah harusnya kategorinya itu dan produk itu sesuai ya Mbak Susi ya. Pertama teman-teman itu harus dicek terlebih dahulu. Jadi jangan mentang-mentang lagi ada seasonal atau lagi ada apa gitu, jangan asal dimasukin teman-teman ya, karena itu nanti juga bisa kena product moderation juga ya. Jadi nanti ada negatif reviewnya juga. Seperti itu bisa dipastikan. Yang kedua, kalau bisa, kalau mau jualan kontennya itu sesuai ya, kategori sesuai dengan produk yang ada. Yang ketiga, kalau misalkan kita buat video dengan tema konten yang beda-beda, mungkin ini kan lebih ke karena dia produknya beda-beda. Kalau misalkan produknya beda-beda, misalkan kategori berbeda-beda, dia as content creator itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan dia TikTok Shop, akun TikTok Shop itu akan menjadi masalah. Karena apa? Karena pasti audiens teman-teman bingung gitu. Ini jualan apa sih sebenarnya toko ini? Ini kok jadi kayak toko palu gada banget gitu ya. Jadi kayak apapun ada gitu ya. Apapun ada gitu ya. Jadi kok ini toko jadi kayak palu gada banget. Jadi dia mending cari toko yang lain, emang udah sesuai gitu kontennya, sesuai dengan kategori produknya juga gitu. Jadi dia emang saklek gitu, kontennya sudah sesuai dengan produk-produk yang ada. Seperti itu sih Mbak Susi. Oke, thank you jawabannya Kak Izan. Jadi kalau misalnya untuk seller itu dicek lagi ya, masuk ke TikTok ini dengan kategori apa. Dan jangan upload produk yang melenceng. Tapi kalau konten kreator, biasanya kan ada produk yang memang lagi diunggulkan tuh. Nah, itu apa kayak gitu loh. Jadi biar klik di keranjang kuningnya juga gampang, seperti itu ya Kak Izan ya. Betul sekali Mas Susi. Lanjut dari Kak Femi Andina.
kalau konten drama singkat itu maksimal berapa detik ya, Kak? 1 menit kepanjangan nggak? Oke, ini pertanyaan bagus nih. Aku kalau misalkan mau rekomendasi mungkin untuk semua video ya Mas Susi ya. Durasinya gimana, Kak Isan? Durasi Terkait yang durasi. paling pas menurut aku itu adalah 45 detik sampai 60 detik. Karena nggak kepanjangan juga, jadi teman-teman langsung padatin tuh semua ide-idenya dari apa namanya call to action-nya, dari introduction-nya, dari produknya itu semua dipadatin dari 45 sampai 60 detik. Tapi kalau misalkan lebih dari 60 detik, kalau misalkan teman-teman mau bikin clickbait mungkin emang harus videonya 60 detik gitu, apalagi drama gitu. Bisa dibikin kayak bersambung gitu. Atau misalkan teman-teman bisa lanjut part 2 gitu. Jadi teman-teman kayak bikin video selanjutnya itu di apa namanya di 1 menit selanjutnya itu di video selanjutnya atau di episode selanjutnya, seperti itu sih Mbak Susi. Oke, sip. Berhubung ini udah jam 3, kita akan lanjut ke satu pertanyaan lagi ya, Kak Isan ya. Boleh ini satu Siapakah pertanyaan. yang beruntung? Ini dari Kak Helmi. Kak tanya, bisakah kita jualan kue dan buat konten pembuatan kuenya? Oke, ini bisa banget sih Mbak Susi ya. Apalagi kalau teman-teman itu punya kue-kuenya di sini mungkin kue kering ya Mbak Susi ya. Kalau kue-kue basah di sini atau kue-kue ulang Belum. tahun di sini belum bisa teman-teman. Iya. Karena kita belum ada menyediakan untuk yang same day atau instannya, itu belum ada teman-teman. Tapi kalau misalkan seperti brownies yang teman-teman mungkin produknya itu tahan 30 hari ya Mbak Susi ya. Dan juga sudah tercatat nomor BPOM-nya, itu bisa banget teman-teman. Jadi cara pembuatan produk, review produk itu bisa banget. Mungkin teman-teman bisa cek It Sambal kali ya. It Iya. Sambal adalah salah satu yang berhasil juga untuk berjualan makanan di TikTok Shop, atau teman-teman bisa mungkin Basreng, Kak Isan. basreng, kan, betul, iya. basreng, Sering banget tuh cara betul pembuatannya, cara mulai dari pembuatannya, pembuatannya gitu kan, di betul, gudangnya seperti apa. betul. Boleh teman-teman, boleh. Boleh, itu boleh banget, nggak masalah teman-teman. Yang penting teman-teman halal, produknya halal dan tercatat BPOM, seperti itu Mbak Susi. Dan sudah diizinkan untuk berjualan di TikTok kayak gitu. Jadi intinya apa aja boleh, mau review pembuatannya, mau review mix and match-nya atau apa, itu boleh digratiskan aja ya teman-teman ya. Betul Kayak sekali. gitu. Luar biasa. Oke, Kak Isan, berhubung ini udah jam 3 ya. Thank you banget untuk sharing-sharingnya teman-teman. Tak jemu-jemu, tak jemu-jemu. Mengingatkan lagi bahwa webinar kita ada setiap hari ya Kak Isan ya. Kita selalu ada untuk para seller semua kayak gitu. Jadi join webinarnya besok seperti itu ya. Betul sekali Mbak Susi ya. Nggak ada pantun lagi nih Mbak Susi nih sebagai closing. Aduh, langsung dipalang nih. Ntar kalau saya ngomong pantun seperti biasa, cakep gitu ya. Boleh Mbak Susi. Jalan-jalan ke kota Jember. Cakep. Mampir ke pasar beli semangka. Cakep. Yuk untuk teman-teman seller join ya di webinar selanjutnya. Cakep luar biasa Mbak Susi. Oke, thank you Kak Isan untuk materi yang kece-nya. Semoga kita ketemu di lain waktu ya. Untuk para seller ditunggu di webinar selanjutnya. Dadah. Bye-bye.